Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islam, pernahkah kamu bertanya, di mana Allah? Sebuah pertanyaan yang telah menggugah para ulama, filosof, dan ilmuwan selama berabad-abad. Apakah Allah berada di langit ketujuh, di luar alam semesta, atau mungkin di dimensi yang tak terlihat oleh manusia? Sebentar lagi kita akan menelusuri jawabannya dari langit ketujuh, Sidratul Muntaha, hingga teori dimensi dalam fisika modern. Yuk, kita bersama-sama menjelajahi misteri ini dan mencoba memahami lebih dalam tentang konsep kehadiran Allah yang Maha Kuasa. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan perjalanan pengetahuan ini. Sahabat Islam, mayoritas ulama Ahlus Sunnah meyakini bahwa Allah berada di atas segala sesuatu. Dalil utamanya, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah yang Maha Pengasih bersemayam di atas arsy. Surah Taha ayat 5. Hadis Nabi juga memperkuat hal ini, seperti ketika beliau bertanya kepada seorang budak wanita, "Di mana Allah?" Dia menjawab, "Di atas langit." Nabi berkata, "Bebaskan dia, karena dia seorang mukminah." Hadis riwayat Muslim. Namun perlu digarisbawahi, menurut mayoritas ulama, Allah berada di atas tanpa menyerupai makhluk, tanpa bertempat secara fisik, tanpa batas ruang. Ini dikenal dengan prinsip bila kaifa, tanpa menanyakan bagaimana. Oleh karena itu timbul perdebatan antara dua mazhab, yaitu mazhab Asy'ari dan mazhab Atsari atau Salafi, terkait dengan Allah bertempat atau tidak. Mazhab Asy'ari yang mengajarkan bahwa Allah tidak terikat oleh ruang dan waktu. Bagi mereka, Allah itu Maha Esa, tidak memiliki tempat atau ruang seperti makhluknya. Dengan kata lain, Allah tidak serupa dengan apapun yang kita pahami dalam dimensi fisik. Al-Quran dan hadis menyebutkan bahwa Allah bersemayam di atas arsy, yang berarti dia berada di atas segala sesuatu. Namun, menurut Asy'ari, ini bukanlah berarti secara fisik. Konsep di atas lebih merujuk pada keagungan dan ketinggian Allah, yang tidak bisa diukur dengan ukuran ruang manusia. Pada dasarnya, mazhab Asy'ari mengajarkan kita untuk beriman tanpa harus memahami bagaimana Allah itu ada. Konsep ini dikenal dengan istilah bila kaifa, beriman tanpa mengetahui cara atau bentuk keberadaan Allah. Allah tetap Maha Hadir, bahkan lebih dekat daripada urat leher kita, seperti yang tercantum dalam surah Qaf ayat 16. Sahabat Islam, pemahaman Asy'ari berbeda dengan mazhab Atsari atau sering disebut mazhab Salafi, memandang teks-teks Al-Quran dan hadis secara lebih literal. Mereka menerima bahwa Allah bersemayam di atas arsy sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran. Bagi mazhab Atsari, perjalanan Rasulullah dalam Isra Mi'raj melalui langit ketujuh bukanlah sekadar metafora, melainkan sebuah peristiwa nyata dalam dimensi yang lebih tinggi. Mereka percaya bahwa Allah tetap berada di atas. Namun ini tidak berarti secara fisik seperti makhluk, melainkan dalam pengertian yang tidak bisa dipahami dengan akal manusia. Mazhab ini menegaskan bahwa meskipun kita tidak bisa sepenuhnya memahami wujud Allah, itu tidak berarti Allah tidak ada. Allah tetap Maha Hadir, namun kehadirannya berada di luar batas pemahaman fisik kita. Jadi, apa yang bisa kita simpulkan? Dalam mazhab Asy'ari, Allah tidak terikat oleh ruang dan waktu. Meskipun disebutkan bahwa dia bersemayam di atas arsy, ini lebih menekankan keagungannya, tanpa perlu mencarinya dalam dimensi fisik. Sedangkan dalam mazhab Atsari, meskipun Allah juga bersemayam di atas arsy, pemahaman ini lebih literal. Namun, tetap diingat bahwa Allah tidak terikat oleh ruang dan waktu, dan kehadirannya berada di luar pemahaman fisik kita. Intinya, baik dalam mazhab Asy'ari maupun Atsari, kita diajarkan untuk beriman dengan sepenuh hati bahwa Allah Maha Hadir, Maha Dekat, dan tidak ada yang bisa membatasinya. Semoga ini membantu kita memahami dengan lebih baik bagaimana kita bisa mendekatkan diri kepadanya, meskipun kita tidak bisa sepenuhnya memahami keberadaannya. Kita sebagai orang awam sebaiknya menanggapi perbedaan ini dengan sikap rendah hati dan mengutamakan amal ibadah. Kita tidak perlu terlalu terbebani dengan perbedaan penafsiran teologis yang dalam, tetapi fokus pada pemahaman bahwa Allah itu Maha Hadir dan Maha Dekat dengan umatnya. Beriman dengan cara yang sederhana namun penuh keyakinan adalah hal yang lebih utama. Sahabat Islam, sebagian ulama kalam dan filosof seperti Al-Ghazali atau Fakhruddin Ar-Razi memiliki pendekatan lebih rasional. Mereka menolak menisbahkan tempat bagi Allah, karena menurut mereka, tempat adalah ciptaan. Maka, Allah tidak terikat ruang dan waktu.
Ia di atas segalanya, tapi tidak bisa dikatakan berada di tempat tertentu. Ini sesuai dengan prinsip tanzih, menyucikan Allah dari kemiripan dengan makhluk. Dia tidak serupa dengan sesuatu pun. Surah Asy-Syura ayat 11. Perjalanan Rasulullah saat Isra dan Mi'raj menjadi titik kunci. Dalam hadis sahih, Rasul naik menembus langit demi langit, hingga mencapai Sidratul Muntaha, pohon batas yang tidak bisa dilampaui oleh siapapun. Di sanalah beliau menerima perintah salat langsung dari Allah. Tapi, apakah itu berarti Allah berada di atas langit ketujuh? Para ulama berbeda pendapat. Sebagian mengatakan itu menunjukkan keagungan tempat. Sebagian lain menegaskan, itu simbol pendekatan spiritual, bukan perpindahan fisik menuju Allah. Sahabat Islam, Al-Quran menyebutkan 7 langit berulang kali. Dia yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Surah Al-Mulk ayat 3. Lalu, apakah ini metafora atau realitas kosmis? Dalam fisika teoretis, konsep multiverse, dimensi tersembunyi, dan brain worlds diusulkan oleh teori string. Beberapa ahli kosmologi modern meyakini ada dimensi keempat hingga ke-11 yang tak terlihat oleh indera manusia. Teori ini, menariknya, menggemakan konsep langit berlapis dalam Islam. Bisa jadi, langit pertama adalah dunia fisik kita. Langit kedua dan seterusnya adalah dimensi-dimensi lain yang lebih halus, hingga batas tertinggi. Sidratul Muntaha, dimensi terakhir sebelum alam keilahian yang tak terjangkau. Sahabat Islam, beberapa pemikir Islam modern mengajukan gagasan bahwa Allah berada di luar dimensi ruang dan waktu, sehingga tak bisa dikatakan di atas, di bawah, atau di mana. Allah itu maha hadir, tapi tidak bisa dilihat kecuali oleh siapa yang Dia kehendaki. Seperti yang dikatakan Musa ketika meminta untuk melihat Allah, engkau tidak akan sanggup melihatku. Surah Al-A'raf ayat 143. Sahabat Islam, pertanyaan di mana Allah bukan soal tempat fisik, tapi soal keyakinan, akidah, dan pendekatan spiritual. Imam Malik pernah berkata ketika ditanya tentang istiwa Allah di atas arsy. Istiwa itu diketahui dalam lafaz, caranya tidak bisa dipahami akal, beriman kepadanya wajib, dan bertanya tentangnya adalah bid'ah. Jadi, yang penting bukan mencari lokasi Allah secara fisik, tapi menyadari bahwa Dia maha dekat. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Surah Qaf ayat 16. Sahabat Islam, saudara-saudariku, setelah kita menelusuri berbagai perspektif mengenai keberadaan Allah, kita bisa menyimpulkan bahwa pertanyaan, di mana Allah? Bukanlah soal tempat fisik. Sebagai umat yang beriman, yang penting adalah menyadari bahwa Allah maha dekat, maha hadir, dan tidak terikat oleh ruang dan waktu. Baik dalam mazhab Asy'ari maupun mazhab Athari, kita diajarkan untuk beriman dengan penuh keyakinan bahwa Allah itu lebih dekat dari apa yang kita bayangkan. Allah maha meliputi segalanya, dan yang lebih penting adalah membersihkan hati, menyucikan akidah, serta memperkuat ibadah kita. Karena Allah lebih dekat daripada urat leher kita. Jadi, sahabat Islam, untuk mendekatkan diri kepadanya, tak perlu kita mencarinya di luar sana, tapi luruskan hati, sucikan niat, dan kuatkan salat kita. Karena Allah maha hadir selalu dekat dengan kita. Terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kita bisa terus belajar bersama. Silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar apa yang akan kita bahas pada video berikutnya. Semoga bermanfaat dan membawa ketenangan dalam hati kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.